Ngomong-ngomong OTW, Kang Emil nih OTW kemana? OTW DKI 1 kah? OTW Jabar 1 lagi kah? OTW... Udah tahu kan cerita viral yang kemarin? Karena pilihannya 3 ya sebenarnya, OTW DKI, OTW Jabar, atau OTW Menteri, kan bisa juga? Ya, saya mau terus terang lah di podcast ini. Fakta yang ada yang bisa saya share, di Jabar survei tinggi, di Jakarta mohon maaf, saya survei juga ke 1, beda tipis sama Mas Anies beberapa. Ke 1? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watwilah, kembali lagi di Hidden Project ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang pernak-pernik dari pemilihan pilkada DKI. Di mana di sini ada satu hal yang menarik, yaitu saat Ridwan Kamil diundang ke podcastnya Panji Pragiwaksono, di mana beliau dengan tegas menyatakan bahwa dalam survei dirinya berada di peringkat pertama, melebihi dari Anies Baswedan. Nah, di sini sangat menarik gitu, karena memang beberapa waktu belakangan ini Ridwan Kamil masih belum menunjukkan atau ada partai yang akan mengusung beliau, berbeda dengan Anies Baswedan, di mana di sini ombaknya udah cukup kencang ya, di mana ada beberapa partai seperti PKS, PKB, bahkan PDIP yang sepertinya akan memajukan Anies. Sedangkan Ridwan Kamil masih belum nih. Nah, penasaran dengan podcastnya? Di sini kita potong podcast dari Panji Pragiwaksono, di mana yang khusus membahas tentang statement dari Ridwan Kamil yang mengatakan kalau dirinya berada di posisi ke-1. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak sama-sama. Ngomong-ngomong OTW, Kang Emil nih OTW kemana? OTW DKI 1 kah? OTW Jabar 1 lagi kah? OTW... Udah tahu kan cerita viral yang kemarin? Apa? Nggak tahu saya. Aku pasang baliho Ya. di Plaza Senayan City, judulnya OTW Jakarta. Disambut sama Sahroni kan. Yang masang Kang Emil ya? Saya memang. Tapi kan nggak nyebut OTW apa. Padahal kan mau jualan skincare laki-laki. Sahroni melihatnya, kok masang baliho pasca Pilpres. Berarti lagi ancang-ancang mau ke DKI. Disambutlah dengan statement, oh, Ridwan Kamil mah gampang lah dikalahinnya ini itu dan sebagainya kan. Saya dapat marketing gratis 2 minggu. Produk skincare-nya udah terungkap? Udah. Setelah saya tahan. Sahroninya agak-agak, iya, salah lagi gue gitu kali ya. Setelah 10 hari aku tahan gak jawab, biar viral, dia diundang ke mana, ke TV, kemana, rame lah gitu ya. Baru aku rilis bahwa ini bukan baliho politik, ini adalah baliho, saya mau jualannya di Senayan City, maka pasang balihonya di Senayan City. Kenapa OTW Jakarta? Ya karena launchingnya di Jakarta, kalau launchingnya di Surabaya kan OTW Surabaya. Gitu. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, karena pilihannya 3 ya sebenarnya, OTW DKI, OTW Jabar, atau OTW Menteri, kan bisa juga? Ya, saya mau terus terang lah di podcast ini. 3-tiganya ditawarkan. Cuman kalau ditanya, Kang mana Kang? Saya masih nimang-nimang. Karena pendaftaran pilkada itu Agustus. Okay. Tanggalnya? Kita pertengahan lah. Diloloskan dan mulai kampanye itu September. Kampanye 2 bulan, September, Oktober, pemilu itu 27 November. Jadi kemungkinan saya ke Jabar, DKI atau Menteri mungkin awal Juli lah baru jelas. Kenapa? Karena hari ini pasca Pilpres, seluruh partai itu lagi ngitung, Ji. Ada yang berteori, yuk Pilpres difrekuensikan di pilkada. Jadi geng 02 saling berkoalisi, kan realitanya enggak. Ada yang kuatnya 01 di daerah, 02-nya lemah atau apa. Nah, jadi saya pun sama. Kalaupun saya jabar, kan jabar dengan siapa? Itu sudah dihitung dulu sebelum diumumkan. Jadi saya itu harus satu paket. Ridwan Kamil ke Jabar bersama si X dari partai mana. Ridwan Kamil ke Jakarta bersama. Nah, sekarang tuh lagi tahap bulan Juni ini. Kalau ke Jabar saya dengan siapa? Kalau DKI saya dengan siapa? Tapi fakta yang ada yang bisa saya share, di Jabar survei tinggi, di Jakarta mohon maaf, saya survei juga ke 1, beda tipis sama Mas Anies di beberapa. Ke 1? Iya.
Masa? Tinggal Google aja di detik ada. Lah orang saya juga hasil Google hasilnya beda. Maaf nih Kang, kalau saya nomor satunya saya taunya, saya ngeliatnya Kang Emil nomor 3 justru. Anies, BTP, dan Kang Emil. Iya. Itu di apa namanya Burhanuddin Muhtadi itu indikator. Indikator ya? Iya. Nah, Tadi dulu. Skak. aduh, mati gua. Duh, saya mesti ngelempar pertanyaan nih sebelum saya langkahnya maju. Kenapa Jabar 1 masih jadi pilihan? Kendati pun waktu itu pernah. Apakah ada yang berantakan pasca yang sekarang? Atau adakah yang belum selesai? Ataukah sekedar pragmatis saja? Tinggi, pasti menang kita. Apa pilihannya? Saya mikir ya. Ya, siap. Gini, demokrasi kita membatasi kepala daerah 5 tahun. Maksimal 2 tahun. Berarti kan maksimal 10 tahun. Jadi kalau ke Jabar lagi, berarti kan saya menyelesaikan yang belum selesai. Karena ada dimensi pembangunan bisa selesai dalam 5 tahun. Ada dimensi pembangunan yang setengah matang kalau cuma 5 tahun. Nah kalau di 10 tahun kan, kelihatannya semua yang setengah matang bisa beres. Gitu. Itu pilihan. Oke. Kalau DKI, apa yang kemudian menjadi seksi dari seseorang yang pernah jadi wali kota dan pernah jadi gubernur, emang DKI apa yang bisa dioprek gitu? Ada pertanyaan dari warga gini, Kang, pertama survei bagus, versi saya kan saya ada yang ke 1 beberapa survei lah. DKI pasca IKN akan ada puluhan bangunan kosong. Menarik, ya benar. Terus sebagian populasi pindah. So what is the new vision of DKI? Itu sepanjang Monas bayangin. Itu bangunan kosong semua tuh. Betul. Terus Banyak, gede-gede lagi. Mau diapain kan? Kalau saya ya sebagai arsitek urban designer udah kebayang. Cuma kalau aku omongin sekarang kan materi kampanye. Plus ada yang ngambil ntar. Tapi poinnya ada pertanyaan itu. Jadi dia bilang butuh pemimpin yang backgroundnya planning arsitektur dan Akang juga ngurus IKN. Ini ada logika gitu ya. Sehingga bisa memahami korelasi ekonomi makronya. IKN gimana dampak Jakarta, Akang yang tahu terdampak tidaknya Jakarta karena saya kan kurator IKN. Ada dimensi itu. Nah jadi 1 itu. 2 bagi saya memimpin itu sama aja. Maaf ya, Jakarta, Jabar, sama-sama ngurusin semua lah dari A sampai Z. Nah jadi sebenarnya Jabar itu bagi saya pilihan yang lebih utama kalau mau saya statementkan di sini ya. Tapi tadi saya bukan partikel bebas untuk menentukan gue mau ke sini aja. Tahan dulu Ridwan. Kamu sekarang bernaung di sebuah ekosistem politik yang harus berhitung dulu. Bukan hanya kepengen kamu. Kepengen kami gimana? Nah itu Ji. Makanya aku nggak bisa mutusin sekarang. Supaya nanti pas diumumkan kepengen aku dengan kepengen rumah saya yang namanya Golkar atau presiden punya pertimbangan apa, itu satu frekuensi. Saya cenderung menyetujui. Saya nggak suka konflik orangnya. Mendingan tahan dulu, dengerin dulu semua pendapat, dihitung, rumuskan gitu. Ya itulah tadi statement dari Bung Ridwan Kamil ya, di mana beliau di sini mengatakan bahwa menurut seingatnya dia gitu, kalau indikator politik memberikan survei bahwa dirinya ada di peringkat 1, beda tipis dengan Anies Baswedan. Nah di sini kita sebagai seseorang yang berpikir ya, tentu kita tidak bisa percaya 100% dengan perkataan siapapun, karena beliau ya politisi gitu ya. Nah di sini kita harus jelas, kita harus melihat apakah memang benar kalau survei yang digawangi oleh Burhanuddin Muhtadi, di mana di sini nama surveinya indikator politik ya. Di sini saya sudah melihat, saya sudah mengecek kalau indikator politik memang betul menyebutkan kalau Bung Ridwan Kamil ini tertinggi di Pilkada DKI. Ini bisa dilihat teman-teman di website kompas.tv yang dirilis pada tanggal 18 April 2024 ya.
Jadi bulan April 2024, di sini ada salah satu artikel yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan ini berada di peringkat kedua, di mana posisi pertamanya ada di Ridwan Kamil. Nah, di artikel ini disebutkan kalau Burhanuddin mengatakan dinamika elektoral itu tidak statis. Sekarang yang paling tinggi namanya Ridwan Kamil, tapi selisihnya tidak jauh sama Mas Anies dalam margin of error. Burhanuddin menuturkan dinamika elektoral untuk pilkada daerah khusus Jakarta memang sangat tinggi. Pada peringkat pertama hingga ke-9 dalam survei yang dilakukannya, perolehan angka elektabilitas tidak terlampau jauh. Nah, jadi masih membuka pintu buat siapapun karena proses nominasi masih berlangsung hingga bulan Agustus, masih jauh. Dan yang menarik, partai-partai di Jakarta juga tidak ada yang sangat dominan. Setelah nama Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, Burhanuddin menuturkan di posisi ketiga ada nama Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jadi bisa dibilang klaim dari Ridwan Kamil di sini yang dimana videonya itu rilis pada tanggal 4 Juli itu benar kalau mengacu dari website ini ya, dari indikator politik pada bulan April. Di sini pada bulan 18 April 2024 jam 11.22 yang ada di Kompas TV. Nah, tentu sekarang kita melihat lagi dengan survei berikutnya ya. Di sini karena dia menyebutkan detik.com, ada pada bulan yang dirilis pada bulan Mei 2024. Di sini ada lembaga Arus Survei Indonesia yang mengungkapkan bahwa Direktur Eksekutif ASI Ali Rifan menjelaskan dalam pernyataan terbuka terkait calon gubernur DKI Jakarta 2024, nama Anies mengungguli nama Ridwan Kamil, Ahok, dan Heru Budi, di mana di sini Anies Baswedan 19,8%, Ridwan Kamil 15,8 dan Heru Budi Hartono 7,8. Nah, di sini kenapa saya sebutkan ASI bukan indikator? Karena memang di detik ini saya belum melihat survei yang dirilis oleh indikator politik gitu. Indikator politik dalam beberapa waktu belakangan ini baru rilis di Kompas.tv. Ya, saya tidak tahu, mungkin saya terselip gitu loh. Tapi tidak menemukan di detik indikator dalam beberapa bulan belakang ini. Yang menariknya indikator politik Burhanuddin tadi itu nggak tahu dia berbicara atas nama pribadi atau indikator. Pada tanggal 4 Juli dia akhirnya merilis yang terbaru gitu loh. Di sini pada tanggal 4 Juli hari Kamis 2024 jam 15.31 detik.com membuat artikel di mana yang berjudul analisis kekuatan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar dan Jakarta versi indikator. Nah, di sini saya baca sekilas ya. Burhanuddin menjelaskan, saya harus mengakui terus terang bahwa Ridwan Kamil peluangnya untuk unggul itu di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Karena di Jawa Barat Ridwan Kamil posisinya sebagai petahana. Saya sebut petahana karena ada PJ, tapi bau petahananya masih ada, dan itu pula yang menjelaskan Kang Ridwan Kamil tinggi di Jabar. Meski selisih Ridwan Kamil dengan Deddy Mulyadi itu juga tidak jauh-jauh banget. Nah, itu yang di Jawa Barat ya. Nah, di bawahnya itu Burhanuddin mengatakan lebih lanjut. Di Jakarta, posisi Ridwan Kamil dari survei yang kita saksikan, itu posisi RK ada di nomor 3. Jadi di bawah Anies dan Ahok. Kalau misalnya Ahok tidak maju, ya posisi Ridwan Kamil untuk melawan Anies lebih kompetitif. Karena basis pendukung Ahok lebih banyak Ridwan Kamil dibanding Anies. Baru di situ posisi RK mengatakan Anies menjadi terbuka. Tapi kalau di Jakarta posisinya masih mengejar ya. Karena Burhanuddin mengatakan kalau saat ini Anies berada di posisi 1, RK di posisi 3, kalau salah dan Ahok di posisi 2 ya. Jadi andaikan Ahok tidak, maka Ridwan Kamil akan berpeluang lebih besar untuk mengalahkan Anies. Tapi kalau di Jakarta posisinya masih mengejar. Kalau di Jakarta lebih nyaman, di Jawa Barat lebih nyaman. Masih ada peluang buat Kang Deddy Mulyadi untuk melawan Ridwan Kamil. Meski Ridwan Kamil dipertahankan di Jabar karena selisihnya tidak terlalu jauh. Ya, di sini bisa dibilang Kang Emil atau Ridwan Kamil juga tidak mengatakan hal yang salah ya. Karena memang survei ini mungkin belum rilis gitu yang terbaru. Dia melihat indikator politik pada bulan April dan memang itu benar.
Tapi kalau misalnya kita teliti lebih jauh lagi, bulan April itu adalah baru beberapa bulan dari pasca Pilpres ya. Dimana di situ nama Anies memang belum disebutkan bahwa terang-terangan bahwa dia akan maju untuk Pilkada DKI. Nah, di sini bisa dibilang ya memang belum terang benderang lah. Baru beberapa waktu belakangan ini nama Anies akhirnya muncul dan sudah digadang-gadang akan diusung oleh beberapa partai hingga akhirnya nama Anies akhirnya mencuat ke atas. Nah, kita belum tahu lagi bagaimana naikan nama Ridwan Kamil memang akhirnya secara resmi dimajukan oleh partai untuk melawan Anies. Nah, di situ tentu surveinya akan berubah lagi gitu. Nah, di sini sangat menarik ya dinamika politik pilkada di DKI. Nah, bagaimana dengan tanggapan penonton dan semua di sini? Apakah yakin Anies akan tetap berada di peringkat atas dan akhirnya bisa menangkan pilkada DKI? Atau mungkin ada nama-nama lain yang akan menyusul gitu? Silakan tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya. Nah, Iden Project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.